Pernahkah Anda membayangkan rasanya menatap layar kosong, jari-jari kaku, dan pikiran buntu, sementara Anda merasa harus tetap produktif? Saya pernah berada di posisi itu. Namun hari ini, saya berdiri di depan Anda dengan sebuah pencapaian yang mungkin terdengar mustahil bagi sebagian orang. 1.100 postingan blog telah tayang di Tri Apriyogi Notes. Ini bukan soal kuantitas, tapi soal bagaimana sistem yang tepat bisa mengalahkan rasa malas. Banyak yang bertanya di kolom komentar YouTube maupun media sosial, Mas Tri, apa rahasianya? Apa nggak burnout? Apa nggak kehabisan ide? Jujur saja, kalau saya hanya mengandalkan tenaga manual dan motivasi yang naik turun, saya mungkin sudah berhenti di artikel ke-50. Masalah kita semua sama, kita ingin konsisten, tapi dunia digital bergerak terlalu cepat, dan energi kita terbatas. Dunia sudah berubah. Di tahun 2024 dan seterusnya, menulis bukan lagi soal bertarung sendirian melawan waktu. Di bagian inilah saya akan membongkar rahasia produktivitas saya yang sebenarnya. Ini adalah tentang transisi dari penulis tradisional menjadi I-empowered writer. Saya tidak lagi bekerja keras, tapi bekerja cerdas dengan mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam alur kerja saya. Senjata rahasia yang saya maksud adalah kolaborasi dengan Google Gemini. Banyak orang salah paham, mereka pikir memakai AI itu artinya curang atau membuat tulisan jadi robotik. Itu salah besar. Jika Anda tahu cara memberikan instruksi yang tepat melalui Google Search, AI justru akan menjadi asisten riset yang membuat tulisan Anda jauh lebih dalam dan kaya akan data. Dalam video kali ini, saya tidak akan hanya memberi motivasi. Saya akan membedah 50 langkah praktis, mulai dari cara mencari ide dalam 5 detik, teknik prompting yang belum pernah saya bagikan, hingga cara menjaga kesehatan mental agar Anda bisa menulis ribuan artikel tanpa merasa lelah sedikit pun. Pastikan Anda tidak melewatkan 1 detik pun, karena rahasia ke-25 akan mengubah cara Anda melihat konten selamanya. Rahasia pertama dari 1.100 artikel ini bukan pada kecepatan jari, tapi pada daya tahan mental. Banyak orang gagal karena mereka mencoba lari secepat mungkin di minggu pertama, lalu tumbang di minggu kedua. Saya menyebutnya mentalitas maraton. Menulis adalah tentang membangun kebiasaan, habit, bukan sekadar menunggu ilham datang. Anda tidak butuh motivasi untuk menulis, Anda butuh sistem. Langkah ke-7, jangan pernah memulai menulis dengan layar kosong. Saya selalu memiliki bank ide di catatan digital saya. Setiap kali saya melihat fenomena di media sosial atau membaca berita di Google News, saya segera mencatat intisarinya. Ide adalah bahan bakar. Jika tangki bahan bakar Anda kosong, mesin AI secanggih apapun tidak akan bisa membawa Anda kemana-mana. Langkah ke-9 adalah memahami mengapa orang mencari sesuatu di internet. Sebelum saya membuat konten, saya selalu bertanya, apa yang ingin diselesaikan oleh pembaca saya? Apakah mereka ingin belajar? Apakah mereka ingin hiburan? Atau mereka butuh solusi cepat? Dengan memahami search intent, artikel Anda tidak hanya akan dibaca, tapi akan sangat dihargai oleh algoritma Google Search. Langkah ke-10, siapkan ekosistem kerja Anda. Contohnya menggunakan InVideo AI untuk mengubah poin-poin blog menjadi video, dan Google Gemini untuk memperluas perspektif draft. Pastikan workspace Anda rapi. Di InVideo AI, misalnya, mengatur 3S Workspace sedemikian rupa agar semua aset video terorganisir. Lingkungan digital yang rapi mencerminkan pikiran yang jernih. Penting untuk memberikan perintah yang spesifik. Jika perintah hanya berupa, buatkan artikel tentang konsistensi, hasilnya cenderung generik. Berikan konteks, seperti audiens, nada, dan poin unik yang ingin disampaikan. Semakin spesifik, semakin baik hasilnya. Seringkali, artikel terasa kaku dan membosankan. Gunakan analogi untuk menjelaskan konsep yang sulit. Analogi membantu menjembatani konsep yang sulit menjadi mudah dipahami. Contohnya, membandingkan konsistensi menulis dengan menabung recehan. AI adalah kopilot, namun penulis adalah kaptennya. Setelah draft dari AI selesai, lakukan penyuntingan. Baca draft dengan suara keras. Jika ada kalimat yang tidak akan diucapkan dalam percakapan sehari-hari, hapus atau ubah. Tulisan yang baik terasa seperti percakapan yang hangat, bukan laporan statistik. Tambahkan cerita pribadi. AI tidak memiliki pengalaman pribadi. Selipkan 1 paragraf tentang pengalaman nyata saat membangun blog. Hal ini dapat membuat pembaca terhubung dengan penulis. SEO adalah tentang relevansi. Gunakan AI untuk menemukan kata kunci turunan yang sering dicari orang di Google Search. Masukkan kata kunci tersebut secara natural di judul, subjudul,
Dan paragraf awal. Menulislah untuk manusia terlebih dahulu, baru kemudian untuk mesin pencari. Teman-teman, pada akhirnya, 1100 artikel ini bukanlah tentang kecanggihan Google Gemini atau hebatnya teknologi AI yang saya gunakan. Semua itu hanyalah alat. Inti dari produktivitas adalah niat untuk berbagi. Teknologi boleh berganti, tren bisa berubah, tapi nilai manfaat yang Anda berikan kepada orang lain melalui tulisan akan tetap abadi di jejak digital. Era digital bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipeluk. Jangan merasa tertinggal hanya karena Anda baru memulai hari ini. Ingat, saya pun memulai Tri Apriyoginotes dari artikel pertama yang mungkin tidak ada yang baca. Keberanian untuk menekan tombol publish setiap hari adalah kunci yang memisahkan antara pemimpi dan pemenang. Sekarang, saya ingin menantang Anda. Jangan hanya menonton video ini. Tuliskan di kolom komentar, saya siap konsisten, sebagai komitmen Anda untuk mulai berkarya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman sesama penulis atau kreator. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan tutorial produktivitas berikutnya. Jika Anda ingin melihat detail teknis dari apa yang saya jelaskan tadi, atau ingin membaca draft riset yang saya sebutkan, silakan langsung meluncur ke blog saya di Tri Apriyoginotes. Saya juga sudah menyiapkan panduan khusus tentang prompting AI yang bisa Anda akses secara gratis di sana. Terima kasih telah menemani perjalanan saya hingga titik ini. Teruslah belajar, teruslah bereksperimen, dan tetaplah menjaga integritas dalam setiap karya. Saya Tri Apriyogi Bahari, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap kreatif, dan salam produktif.